Shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, pagi yang bahagia, pagi yang memberkati. Tentu pagi ini jadi berkat karena apa ya? Karena kita bersama dengan Tuhan. Glory, puji Tuhan. Sebentar nanti saya akan berdoa bagi beberapa sahabat, bagi beberapa teman yang menghadapi apapun. Karena itu yakinkan kalau pada pagi ini kamu rindu didoakan oleh saya, silakan boleh tulis di kolom komen, di kolom chat, dan saya akan sebut nama kamu, sebut nama jemaat, sebut nama sahabat kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentu saya pertama-tama bersyukur sama Tuhan dan juga bersyukur untuk semua jemaat dan para teman di seluruh tanah air, bahkan ada di luar negeri sampai ke Athena, Yunani, memberi komen. Terima kasih ya. Terima kasih Selvi dan suami yang ada di Yunani. Ya, Tuhan berkati. Tuhan memberkati juga kepada teman-teman yang ada di Manado, ya, Pak Domi, ya, di Ratahan bersama Dian dan Sahen Solar ya. Tuhan berkati semua anak-anak dan pelayanannya. Juga Diana, Henny, bahkan juga dari Tolok. Pokoknya semualah sahabat, teman-teman. Kalau saya tidak sempat menyebut nama teman-teman, ya mohon dimaklumi, dan saya langsung globalkan saja. Salam bagi semua. Tuhan Yesus memberkati. Glory, haleluya. Kita nyanyi dulu ya. Saya mau menyanyi untuk hari ini, dimotivasi atau sepadan dengan Mazmur pasal 101 M101. Itu ayat-ayat luar biasa, nanti kita akan baca. Karena dalam Mazmur pasal 101 itu Daud bermazmur, menyampaikan tekadnya, menyampaikan janjinya, menyampaikan nazarnya, bagaimana dia hidup di hadapan Tuhan sesuai dengan hukum-hukum Tuhan oleh karena cintanya kepada Tuhan. Yes! Ya, kita nyanyi dulu. Kalau tahu silahkan nyanyi. Dengan apakah seorang insan mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menaruh firman di dalam hati. Ya, saya buka kacamata dulu ya. Oke, kita mulai. Ambil gitar. Kita dulu. Berapa? Lepas belum? Kunci G. Sepertinya kita harus ganti kunci supaya pas. Kunci E saja.
Dengan apakah seorang insan dapat mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai firman-Mu? Dengan segenap hatiku ini untuk lakukan segenap firman-Mu, ku menjaga hati sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan batuk janji-janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Bimbinglah daku pada jalan-jalan-Mu, Dengan apakah seorang insan dapat mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai firman-Mu? Dengan segenap hatiku ini ku pasrahkan padamu Tuhan. Jangan biarkan ku menyimpang dari firman-Mu. Lagi, ayo. Dengan apakah seorang insan dapat mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai firman-Mu? Dengan segenap hatiku ini memohon kepadamu ya Tuhan, jangan biarkan ku menyimpang dari firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku
dan terang bagi jalan hidupku. Bimbinglah daku pada jalan-jalanmu Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Bimbinglah daku pada jalan-jalan-Mu Tuhan. Bimbinglah daku pada jalan-jalan-Mu Tuhan. Bimbinglah daku pada jalan-jalan-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ayo kalau bisa nyanyi, ayo sama-sama. Sambil masak juga di dapur nggak apa-apa. Firman-Mu, oh firman, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Timothy bilang begini, sesekali duet Pak sama Ibu. Timothy, memang kamu lucu. Iya, Ibu Elda itu punya gift, punya talent yang berbeda dari suaminya. Ya, Ibu Elda itu seorang yang dilahirkan bahkan dikandung oleh seorang pendeta, ibu pendeta, dan sejak dia lahir sampai pada hari ini, spesialis dari Ibu Elda itu adalah dia seorang pendoa, pengkhotbah yang dipakai Tuhan, dan juga seorang yang lembut hatinya, dan juga dia seorang counselor yang baik. Ya, itu ada kalau saya sebut spesialisasinya mungkin terlalu itu kurang pas, karunianya di situ, ya. Gitu, itu Timo. Iya, Deborah, ya. Shalom Pak Pendeta, selamat pagi dan selamat memuliakan Tuhan. Tuhan melawat kita semua dengan berkat rohani yang berlimpah-limpah. Debbie, WDA, selamat datang, Tuhan Yesus berkati.
Roslina Manurung, apa kabar? Inang, sehat terus ya, bersama dengan Tuhan kita lakukan hal-hal besar. Ya, tertarik dengan nyanyian tadi nggak? Yang saya nyanyikan itu yang pertama. Memang kalau firman Tuhan itu ada di dalam hati, firman Tuhan itu menguasai seluruh hidup kita. Ya, firman itu luar biasa ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana dia menciptakan langit dan bumi? Ya dengan firman-Nya. Dengan firman-Nya ya. Lalu dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama ya. Di sana dikatakan pada mulanya adalah firman ya. En achi en hologos. Ya, jadi pada mulanya adalah firman, logos. Dan logos itu, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan logos itu adalah Allah. Itu. Jadi firman itu jadi perkataan ya, perkataan Tuhan ya, dari logika Tuhan, dari logos Tuhan keluar lewat mulut Tuhan, dan itu firman yang menciptakan. Jadi kalau kita ya, kalau kita ingin selalu ada ciptaan yang baru, the new creation, selalu taruh firman di pikiran. Ya, nah firman itu akan diolah, akan diiluminasi, pakai istilah teologi, iluminasi akan diterangi oleh Roh Kudus, sehingga ketika logika Tuhan, logos Tuhan, firman Tuhan itu yang menciptakan itu ada di pikiran kita, diterangi oleh Tuhan, itu akan berubah menjadi rema. Rema itu artinya adalah perkataan yang sudah menjadi pengalaman kita. Haleluya. Nah, kita nyanyi lagi yang tadi itu nyanyian yang sudah lama saya nyanyikan dulu, tetapi hari ini saya teringat untuk menyanyikannya. Lagu lama tapi terasa baru. Joan Kombaitan di Manado semakin dipakai Tuhan dalam pelayanan Om Yafet. Terima kasih Joan. God bless you. Oh haleluya. Ida Sianturi, good morning, selamat pagi. God bless you. Amin. Ayo kita nyanyi ya. Ini lagu yang lama tapi dinyanyikan dengan gaya baru. Dengan apakah seorang insan mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apakah seorang insan dapat mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai firman-Mu? Dengan segenap hatiku ini memohon sungguh padamu Tuhan, jangan biarkan ku menyimpang dari firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Bimbinglah daku pada jalan-jalan-Mu Tuhan.
Ayo, kalau bisa tiru nyanyian ini, ikuti saya. Dengan apakah seorang insan dapat mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai firman-Mu? Mahorbo Dambis Dondam. Shalom Bapak, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Lagu Bapak mantap membangun iman. Puji Tuhan. Oh haleluya, Tuhan berkati para Mahorbo ya. Dengan segenap hatiku ini memohon sungguh padamu Tuhan, jangan biarkan ku menyimpang dari firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Bimbinglah daku pada jalan-jalan-Mu Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Bimbinglah daku pada jalan-jalan-Mu Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janji-Mu. Oh haleluya. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Bimbinglah daku pada jalan-jalan-Mu Tuhan. Ya, Yehezkel Tahayan berkata lagu ini mereview cinta mula-mula saya kepada Tuhan. Oh haleluya. Ya, ingat cinta yang pertama. Puji Tuhan. Ibe Fatah Sampali, Tuhan memberkati. Pak Wilson, apa kabar di sana? Tuhan memberkati ya. Ya, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Haleluya. Memang firman ya. Apa sih modal utama Tuhan? Bukan pakai kata modal ya. Apa sih alat Tuhan yang paling utama dalam menciptakan langit dan bumi? Itu firman. Apa sih media Tuhan untuk menyelamatkan manusia? Ya, firman logos menjadi manusia.
Yohanes 1 ayat 14, Logos itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Manusia itu Yesus Kristus, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Ayat ini yang menggerakkan seluruh pelayanan saya, sehingga itu sebabnya pelayanan saya itu namanya El Gracia, ya, grace, ya, only by grace. Haleluya, haleluya. Baik, sebelum saya membaca firman Tuhan, beberapa teman saya mau doakan yang memohon, meminta kepada saya untuk berdoa pada hari ini. Ada seorang ibu yang akan mengikuti meja hijau tesis untuk menyelesaikan program masternya. Ya, Ibu Margaret. Ibu Margaret, sudah lihat saya nggak? Ibu Margaret Gozali. Ya, God bless you, Ibu. Don't worry, ya, jangan ragu dan jangan khawatir, ya. Hadapi segalanya. Tentu apa yang Ibu sudah pelajari selama ini, apa yang Ibu sudah research dalam penelitian, dan itu sudah melekat di kepala, ya, Tuhan pasti memberikan kekuatan untuk mempresentasikan di hadapan Dewan Penguji apa yang Ibu akan kerjakan. Karena itu saya berdoa, Bapak, Kau jamah dan berkati Ibu Margaret dalam ujiannya pada hari ini, di sekolah di mana dia akan menyelesaikan masternya, menghadapi para penguji presentasinya. Tuhan tolong, Tuhan berkati, ingatkan dia untuk bisa memprestasikan masalah yang dia hadapi dalam masalah-masalah yang sudah dia teliti, dan juga solusi untuk menghadapi masalah itu. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong, memberkati dia dalam menyampaikan apa yang dia kerjakan. Kuasa Tuhan menyertai dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya juga berdoa tetap buat Ibu Nana yang ada di Palembang. Tuhan berkati, dengan Ibu Teti di sana jamaah, Tuhan memberkati. Haleluya. Berdoa juga buat anakmu yang ada di Kalimantan Timur, Pak Firman dan keluarga, Tuhan berkati. Ramos yang ada di Papua, dan juga sahabat-sahabatku yang ada alumni sekolah tinggi, sekolah teologi praktika Betel Langoa. Tuhan berkati Pak Domi di Manado, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oke, kita baca firman dulu, karena tadi saya berkata bahwa nyanyian saya tadi dimotivasi, didorong oleh M101, Mazmur 1101. Itu luar biasa. Bagaimana firman Tuhan di sana disampaikan? Ini judulnya dalam bahasa Indonesia kita, terjemahan baru, seorang raja bernazar. Bernazar itu berjanji. Mazmur Daud, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang padaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku, di dalam rumahku. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok yang akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku.
Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Ya, M101, Mazmur pasal 101 ini luar biasa ya. Kalau kita ngomong-ngomong tentang kan ada sekarang ini orang ya bicara tentang apa? Integritas. Integrity ya. Integer ya. Satu. Integritas. Apa sih integritas itu? Integritas itu ya satu. Satu apa? Ya firman. Saya ulang lagi. Saya baca firman itu nyatu di sini. Firman yang nyatu dengan saya, dengan pikiran saya, di hati saya itu saya lakukan. Kan nyatu ya kan gitu. Firman yang saya lakukan itu bukan hanya di depan orang, di depan orang kan cenderung manusia itu kan di depan orang dia seperti lakukan sesuatu seperti bagus ya, tapi di rumah tidak. Jadi harus nyatu di rumah dengan di luar, dilihat orang atau tidak dilihat orang, firman itu sudah menyatu dengan dirinya ya. Kalau dilihat orang atau tidak dilihat orang menyatu dengan dirinya, itu berarti hidup bersih, tidak bercela. Itu adalah nazar seorang raja Daud yang sejak kecilnya sudah menaruh firman di hatinya ya. Kalau baca kitab Mazmur pasal 1, itu firman itu pegang peran penting dalam kehidupan Daud. Dengan firman ya, karena dia tahu betul bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan kepada dia ya. Tuhan yang memberikan kemenangan pada dia. Dalam hatinya ada firman. Bayangkan ketika dia mengalahkan Goliat ya. Dia yang masih muda, wajahnya masih merah-merah. Tapi pengalamannya memelihara beberapa ekor domba, menyelamatkannya dari singa, dari beruang, tidak dengan kekuatannya sendiri, tapi selalu bersama dengan Tuhan. Itu juga yang dibawanya pengalaman itu untuk melawan Goliat, firman di hati. Jadi Tuhan itu yang berfirman itu sudah sangat melengket pada dirinya. Jadi ketika dia mendengar ocehan, kata-kata, celaan daripada Goliat, langsung hatinya itu seperti teriris-iris ya. Siapa ini orang yang mencela nama Tuhan Yahweh itu? Lalu dia lakukan sesuatu sesuai dengan firman itu. Dia tidak bersenjatakan apa-apa. Dia hanya pergi ke sungai, dia ambil 5 batu yang licin. Ya, semua orang mencela dia kan, oh, kamu ini kecil, bagaimana kau bisa melawan Goliat yang besar itu? Ya termasuk juga kan saudara-saudaranya, oh kau sok berani kau, kan gitu mereka bilang sama Daud. Ya Saul juga demikian ya. Sampai Saul bilang, kalau mau lawan Goliat pakai pikiran, pakai otak, pakai logika. Kan itu kata Saul. Ya logikanya adalah kalau kamu mau lawan Goliat, ini pakai ini jubah ini, pakai jubah yang terbuat dari besi. Tapi kan ketika dia pakai justru nggak pas dengan diri untuk lawan musuh ya. Orang Batak bilang melbas-albas. Udah berat sekali ya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Daud? Ya, saya nggak mau pakai ini. Ya, justru dengan berpakaian itu kan dia nggak bisa jalan. Nah, dan ketika dia menghadapi Goliat, dia datang, luar biasa. Engkau datang dengan kekuatanmu, tapi aku datang dalam nama Tuhan yang kau cela itu. Dengan apa? Hanya dengan apa yang ada pada dia, dengan ali-alinya ya, dengan ambalannya itu. Siapa yang menghantar batu itu persis di dahi yang ada lubang di sini pada Goliat? Ya firman yang menghantarnya, sebab segala sesuatu dikuasai oleh firman. Ya, firman itu yang menguasai segalanya. Karena itu
Daud sudah berpengalaman, lalu dia bilang, saya bertekad, saya berniat. Ya saya sendiri pergumulan saya itu saja terus. Bagaimana supaya saya tetap hidup dalam firman Tuhan. Dan itu yang dinyanyikan setiap saat bermazmur ya. Aku akan peduli, perhatian, care dengan hidup tidak bercela. Ya. Aku hendak hidup tulus hati, berintegritas di dalam rumah, bukan hanya di luar kelihatan baik, tapi di rumah. Tiada kutaro di depan mataku perkara dursila. Apa sih dursila itu? Jahat ya, murtad. Dursila itu tidak peduli dengan hukum ya. Sudah diajari kebenaran, tapi juga dia nggak mau lakukan, itu dursila. Perbuatan murtad aku benci. Aku benci dengan perbuatan murtad. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Enggak ada bengkok-bengkok ya. Tetap lurus saja, tetap supaya fokus pada Tuhan. Kemudian orang yang sombong dan tinggi hati, aku nggak suka orang sombong. Terakhir nggak kalau ada orang sombong. Sombong itu apa sih? Apa sombong? Menurut saya sederhana sekali. Sombong itu adalah orang yang merasa hebat. Nomor 2, merasa tidak peduli dengan Tuhan. Siapa sih Tuhan itu, kan saya kuat. Kemudian nomor 3 juga nggak peduli dengan orang. Siapa sih kamu? Apalagi orang itu adalah orang yang betul-betul melaksanakan firman. Orang sombong itu apa sih? Nggak peduli dengan gereja. Itu orang sombong ya. Karena dia merasa kuat. Saya nggak peduli Tuhan. Orang sombong itu apa sih? Hari Minggu harinya Tuhan, tapi dia juga justru jadikan hari itu jadi buat dia. Kan itu namanya dia menguasai dirinya sendiri. Itu sombong. Orang sombong itu apa sih? Tidak memberi kesempatan berdoa, nggak mau berdoa sama Tuhan, nggak minta sama Tuhan, bimbing saya hari ini. Tuhan engkau, seperti Daud berkata dalam tekadnya tadi, bilakah engkau datang? Artinya, I need you, aku membutuhkan engkau. I need you every hour. Saya membutuhkan engkau setiap jam. Ya. You are all I need. Hanya engkau saja yang kubutuhkan. Jadi dia membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Mataku tertuju kepada orang-orang setia di negeri. Jadi orang-orang setia itu kita harus pelajari hidup mereka. Orang setia ya, orang setia di negeri. Kalau di luar sana kan orang bisa saja bilang setia. Padahal kita nggak tahu kesetiaan mereka. Yang setia di negeri. Terus kemudian supaya mereka diam bersama-sama aku. Orang yang hidup dengan cara yang tidak bercela akan melayani aku. Jadi dalam tim pelayanan pun orang-orang tidak bercela itu ya dibuatnya itu kamu siapkan diri dengan bagus. Karena apa? Karena kalau orang bercela sudah menjadi tim kita, apalagi saudara seorang pebisnis ya. Pebisnis itu kalau sudah hidup yang bercela, pembohong, ingat waktunya kamu pasti nanti akan habis juga. Ya, satu saat ini cerita lama ya. Ada seorang penjual kacang, tahu penjual kacang? Jadi penjual kacang itu ada toke kacang, penjual kacang. Caranya pengecer kacang itu aku dulu kan dibuat itu bulat, apa? Seperti trompet itu diisi. Nah, biasanya kan ya, yang bagus-bagus di atas dibuat kan. Lalu satu saat ada orang pembeli itu bilang begini, dek, saya mau tanya kamu, ini bungkusan kamu, ini bungkusan kacang ini sama nggak yang di permukaan itu dengan yang paling bawah? Dengan jujur dia bilang begini, nggak sama pak, yang bagus saja di atas. Dari dalam rumah itu toke kacang, lihat, wah ini orang nggak tahu ini cari untung, dia panggil itu orang sini kan, panggil itu orang langsung dipecat. Ya, dipecat orang yang jujur ini, dipecat orang tidak bercela ini, dan tinggallah sama dia orang-orang yang bercela, yang terbiasa nipu. Dan benar, ya. Karena yang tinggal pada dia adalah orang-orang penipu, orang-orang yang bercela. Dalam rumah dia ada satu tim orang bercela. Bayangkan, ya,
bercela sama orang lain, bercela sama pelanggan juga. Akhir lama-lama kan dia bercela juga sama tokenya, sama bosnya kan. Lalu dia tidak dengan waktu yang lama dia bangkrut. Bayangkan kalau sudah bangkrut apa yang dia kerjain? Lalu dia berhentikan pegawai-pegawainya kan. Sudah dia berhenti pegawai-pegawainya, sekarang dia tinggal sendiri dalam keadaan kesepian. Ya mungkin ya Tuhan kadang izinkan itu kesepian itu untuk kita introspeksi diri. Lalu dia mulai berpikir, benar juga itu orang dulu ya, benar juga itu orang jujur dulu yang saya pecat. Dia jujur, berkata apa adanya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia panggil lagi orang itu yang tadi dia sudah pecat. Saya mau berikan pada kamu upah yang sangat layak. Mau nggak lagi kerja sama aku? Ya, enggak lagi bersama-sama kita bangkitkan usaha ini. Ya. Orang yang jujur tidak bercela memang satu saat akan dihindari orang. Tapi ingat, waktu yang akan menguji kita, ya, waktu yang akan menguji seseorang itu dalam kesetiaannya. Karena orang yang setia itu di sini dikatakan begini, orang yang tidak bercela itu, Daud, orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam dalam rumahku. Hanya dia. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan seorang fasik di negeri, akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Apa artinya buat kita sekarang ini? Setiap pagi kita melenyapkan orang fasik. Fasik kita tidak peduli Tuhan, tidak peduli kebenaran, tidak peduli janji-janji Tuhan. Nah, setiap pagi kita pertajam hati kita untuk firman Tuhan. Ya, seperti yang tadi, kalau hatiku mulai bercela, aku akan jaga terus ya. Memang tidak mudah. Sekali lagi, it is not easy. Tidak mudah. Karena apa? Kita sedang berada di dalam environment, dalam lingkungan seperti itu. Tidak mudah kita untuk hidup benar. Ketika kita mulai hidup tidak bercela, orang juga kadang kan jadi mencela kita. Karena dia bilang, ya kau sok suci kau, sok suci. Kan itu orang bilang sama kita. Tapi mari kita pertahankan hidup kita benar di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati Vina, Denny Lumenta. Tuhan Yesus memberkati semua dimanapun berada. Dan baik teman-teman yang nanti juga mengikuti tayangan ini, tayangan menarik ya. Mengikuti tayangan ini berikutnya memang panjang ya. Namanya kan saya menanti-nanti saudara. Pak Samuel Sitanggang dia bilang excellent itu apa arti excellent? Luar biasa. Makasih Pak Samuel ya, God bless you ya. Gimana di pelayanan kita Pak? Mantap ya. Ya, Tuhan berkati. Saya akan berusaha setiap jam 6 sesudah habis doa 5:30 saya akan tampil berdoa bagi saudara. Jangan segan-segan ya. Boleh SMS saya, doakan saya Pak. Boleh juga bilang begini, Pak, doakan saya tapi jangan disebut namaku di tayang ya, malu. Enggak apa-apa, kasih personally ya, secara pribadi saya akan mendoakan, sebab saya sangat yakin corona ini Tuhan izinkan kita supaya lebih banyak koreksi diri, introspeksi diri kita ini sekarang ini. Bagaimana hidup saya di hadapan Tuhan ketika saya sendiri, ketika saya tidak punya apa-apa, ketika sekarang ini cari uang juga susah. Bagaimana saya hidup benar di hadapan Tuhan? So kita hidup benar di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Bagi teman-teman yang nonton video tayang ulang ya di Facebook dan juga di YouTube,
silakan dengar, kasih komen. Saudara yang komen, percayalah saya akan doakan. Ya, saya akan doakan betul. Ya, saya akan doakan. Saya akan berdoa supaya saya bisa tayang setiap pagi jam 6. Ya, memang panjang ya. Istri saya Ibu Ella bilang begini, siapa yang mendengarmu panjang-panjang seperti itu? Ya cukup 3 menit ya, memang kan kemampuan orang 3 menit saja kan. Ya, tapi kenapa saya panjang-panjang? Ya, alasannya begini, karena saya fokus untuk berdoa ya. Saya akan fokus berdoa bagi yang mau didoakan. Jadi kalau memang pendek itu kan ya seperti TikTok, saya belum bersedia membuat seperti itu karena saya mau interaktif ya, berdoa. Saya percaya ini akan menyentuh mereka, sahabat-sahabat di seluruh dunia ya. Murid-murid yang Tuhan dulu percayakan pada saya sampai di Filipina. Yosafat, bagaimana kabar di Filipina? Sama Yolbert, how are you doing there? Hope that everything will be good for you, Yosafat ya. Wish, dahsyat ya. Tuhan memberkati. Yang di Amerika juga kalau ada kesempatan, God bless you. Especially I want to pray to Blaine Wall Trade ya. I saw you in Facebook that your mother was passed away. I pray that may God bless you. While I read your story, I'm so sorry about that. Yeah, I pray for your family, your ministry in the world. May God bless you. Yeah, Blaine, yeah? I love you. Yeah? You will always remind me while we are in Cleveland, Tennessee. Ya, God bless ya. Tuhan memberkati. Juga terakhir Pak Yeskel, channel ini sangat komplit dan ilmu Rema dan peningkat rahasia firman yang baru jadi ingatku. Yeskel lucu memang. Oke, nanti kita akan belajar ya apa artinya logos, logika, dan rema. Memang ini. Sekian, maju terus dalam pelayanan. Saya akan akhiri dengan menyanyi lagi. Nyanyian mana yang kita nyanyi? Oke, yang tadi ya. Oke. Sudah itu saya akan akhiri. Oh, dengan apakah seorang insan dapat mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai firman-Mu? Kita gubah sedikit. Dengan apakah seorang insan dapat mempertahankan integritasnya dengan menjaganya sesuai firman-Mu? Dengan segenap hatiku ini memohon sungguh padamu Tuhan, jangan biarkan ku menyimpan dari firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku.
Bimbinglah daku pada jalan-jalan-Mu Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Bimbinglah daku pada jalan-jalan-Mu Tuhan. Bro Cornelius Nababan, hey, good morning, selamat pagi. Luar biasa. Ingat saya ketika kita makan bersama di apa itu, Japan Food. Wih, very nice food. Asik ya. Kita jumpa lagi dalam pertemuan akan datang. Tuhan berkati. Saya Pendeta Yafet R. Marbun menyatakan hari ini oleh karena kasih saya tayang pada seluruh jemaat dan juga pada teman-teman dimanapun berada. Akhir kata saya menyatakan I love you, aku mengasihimu, Tuhan memberkati. Bye-bye, see you next time. Tuhan Yesus memberkati. Bye.